Yuk, tes. Ini NMAX Turbo udah masuk di part katalog. Ayo kita lihat harga-harga spare partnya. Apakah terlalu mahal atau standar aja. Ini aku masuk yang NMAX Turbo biasa ya, bukan yang Tech Max, bukan yang Ultimate. Yang Ultimate tadi aku lihat belum ada. Aku random aja ya ini. Kita masuk yang warnanya merah. Oke, mana yang bisa kita lihat? Apa yang menarik buat dilihat? Pertama ini silinder, kayaknya nggak ada yang menarik buat dilihat ya, skip aja. Yang jelas kita yang menarik bagian kirian sih, ntar kita lihat. Ini bagian crankshaft, nggak paham, kita skip aja. Valve ini bagian mesin juga. Ini bagian camshaft dan chain. Camshaft dan chain apakah ada yang menarik? Kita lihat mungkin bagian tensionernya ya. Mana tensionernya? Ini harusnya 13. Coba benar tidak? Tensioner coba kita lihat harga tensioner, kita tambah dulu ke pilihan. Next dulu ya. Kenapa tidak mau? Oh udah, kita udah ke sesi water pump. Apakah ada yang menarik? Enggak kayaknya ya. Next saja. Ini bagian radiator hose. Coba kita lihat radiator, harga radiatornya berapa ya. Siapa tahu bocor atau perlu diganti kan ya. Nomor 4 radiator AC, kita tambah ke pilihan. Nanti harganya di belakang ya, karena biasanya gitu kalau webnya Yamaha ini. Kita skip dulu ke oil pump, kita skip aja. Intake ada yang menarik nggak? Mungkin ini ya yang perlu sering-sering diganti, filter udara. Kita masuk elemen air cleaner, tambah ke pilihan. Apalagi ya yang sering rusak itu kayaknya nggak ada ya. Ini throttle body deh, coba kita intip harganya. Tambah ke pilihan, skip ke knalpot, skip dulu walaupun ini covernya ya Allah pingin istighfar. Crankcase ini materinya berat sih kalau buat pemula. Ini apa ini ya Allah. Tapi daerah sini ini udah masuk kirian belum ya? Tapi kalau dilihat covernya ini cover kirian sih, cover kirian yang belakang, yang dalam. Oke, nggak ada yang ini, kita skip dulu. Crankcase cover 1, skip dulu. Nah ini bagian kirian, kita lihat bagian kirian. Ini kampas ganda nomor 9, coba kita tambah ke pilihan ya. Kita spill belakang harga-harganya. Beltnya ini orang-orang jadi kepikiran apakah dengan turbo itu beltnya jadi tidak awet. Kita lihat aja spill harganya. Soalnya kalau tidak awet, misalnya yang direkomendasikan kan 25.000 km, kita ganti misalnya di 20.000 atau 15.000. Kalau harganya terjangkau kan nggak masalah ya. Apalagi ya, roller sudah nggak ada roller. Mungkin ini apa perlu di spill? Kampas ganda. Ya udah deh, kita spill aja kampas ganda. Apalagi biasanya kan kalau kirian gini kita ganti roller. Apalagi nah ini gear-gearnya ini mungkin, tapi kalau gear kan besi ya, harusnya sih awet.
aku kepikiran soal dinamonya yang mana ya? Apakah satu ini apa ya? Chemcom ini apa ya? Ring ini jelas murah. Chemcom. Coba masukin aja ya. Walaupun aku agak ragu namanya apa Chemcom ya. Nggak yakin aku apakah dinamo penggeraknya ini namanya Chemcom. Kita tambahin aja. Dari harganya mungkin bisa ke terkasih itu dinamonya bukan. Transmission ini kayaknya belakang gardan-gardanan, frame jelas enggak lah ya. Fender ini mungkin kalau kecelakaan atau pengen modif-modif mungkin. Side cover skip juga. Ini sok belakang, apakah ada yang bisa di spill? Sok belakang 14 deh, kita lihat harga sok belakangnya berapa, tambah pilihan apalagi yang bisa di spill ya, apalagi ya. Ini sok depan skip aja. Ini apa ya, front fork tadi apa? Oh ya. Ini bagian lehernya yang sebelah sini bagian forknya. Oke, ini tangki apa ada yang menarik? Mungkin tutup ini ya, tapi ya tutup itu kan nggak terlalu apa penting, nggak. Jok lah, ini jok ini menarik. Ini harganya berapa? Soalnya rencana kalau yang pendek-pendek pengen mapas ini. Kalau mapas ini balikin ke standar itu kena berapa? Soalnya ini tinggi joknya ke tanah lebih tinggi dari yang Gen 1 Gen 2 ya. Gen 1 itu paling cocok buat kaum jinjit-jinjit, tapi kalau yang Gen 2 enggak, ini lebih parah. Jadi itu kepikiran buat orang yang jinjit-jinjit buat beli NMAX Gen ketiga ini ya itu. Tadi ban enggak lah, jelas kita kalau beli ban ya di pihak ketiga biasanya, di aftermarket. Ini rem beli kah? Rem beli kah? Rem brake pad aja deh, coba tambahin brake pad depan. Ini brake pad depan apa belakang ya? Front depan lah. Rear wheel, oke skip aja lah. Ini rear brake caliper, ada kampasnya tapi nggak cepat habis kalau yang belakang. Ini bagian batok dan teman-temannya, apakah ada yang menarik ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Front master stand ini jagang tengah standar dan teman-temannya ya. Leg seal ini yang dekat lutut ke bawah kayaknya windshield itu batok depannya. Generator ini berarti apa ya namanya, kiprok apa ya, yang mengubah ini jadi listrik DC, listrik AC ke DC. Starting motor AC, starting motor, bukannya dia nggak pakai starter motor ya, atau tetap pakai? Skip aja dulu lah. Meter ini kita lihat harganya berapa. Ini yang turbo biasa ya, bukan yang layar warna-warni, yang biasa. Kita tambahkan ke pilihan headlight lah, kita intip juga harganya, tambah ke pilihan, lanjut ke taillight skip lah. Handle switch, oke, handle switch ini kan ada yang bilang mahal. Coba lihat, kita spill. Nomor satu ini tombolnya lebih banyak daripada yang sebelah kanan. Tambah ke pilihan. Nah, electrical ini agak ruwet ini. Ini tempat segring.
Aku masih mencari motor buat CVT-nya di mana ya? Apa bener yang tadi? Ini apa ya? Ini di sini di depan ini berarti mungkin bukan CVT lah. CVT daerah sini. Daerah sini CVT. Ini apaan sih? Skip dulu lah. Electrical 2. Nah, ini ada daerah CVT ini. Electrical split 2. Electrical 2 dulu, kita zoom in coba. 24 ini apaan? Transmission. Oh, ini yang baru nih, transmitter control unit. Yang dulu nggak ada, jadi kita perlu tambahkan ke pilihan. Moga aja kita bisa temu dinamonya di sini kali ya. Soalnya ada transmission control unit yang ECU buat CVT. Apakah ini ya? Nomor berapa ini? 8 solenoid. Dinamakan solenoid kah? Solenoid. Ya kalau solenoid emang gunanya membuka menutup katup sih. Dengan yang mekanismenya kayak dinamo. Coba kita tambahkan ya. Ini kandidatnya dinamo CVT ini sih. Walaupun nggak 100% yakin ya. Electrical 3 nggak ada yang menarik ya. Nggak ada. Electrical 3 udah mentok. Oke, kita tampilkan head dan stok. Akhirnya bisa kelihatan semua. Tensioner AC tadi cuma 74.000. Oke, murah. Radiator AC itu mahal harusnya ya. Tidak ada harganya, masih kosong. Elemen air cleaner murah 57.000. Throttle body AC hampir 900.000. Oke. Clutch carrier AC class area tidak ada, masih belum nyetok, belum di-spill harganya. V-belt juga belum ada. Tapi kalau yang teman-temannya ya mungkin cepet ya. 100.000, 150 lah mungkin kalau yang turbo, anggap aja segitu ya. Tapi di data ini belum ada kecuali harga headnya ya. Spring secondary ini per secondary. CVT belakang tidak ada juga. Camcom ini juga tidak ada. Ini kandidat pertama soal dinamo CVT, kandidat pertama yang tidak tersepil. Shock absorber ini shock belakang, harganya 679. Jumlah order ini harga 1 apa harga 2 ya? Jumlah order ya anggap aja harga 1. Double seat AC. Oh, seat AC joknya harganya segini, 1,5 juta. Oke lah. Brake pad oke, masih murah. Ini brake pad depan tadi. Speedometer 1,5 juta. Ini yang biasa ya, bukan yang TechMac. Headlight masih belum kelihatan. Switch handle 500.000. Oke lah, nggak terlalu. Ini kan jarang rusak ya. Walaupun aku pernah punya Mio itu sekali rusak. Baru rusaknya itu saklarnya sih, nggak mau balik. Transmission control unit. Nah ini ECU yang buat CVT harganya 1.200.000. Solenoid ini yang kandidat tersangka sebagai dinamo CVT ya, 400.000. Tersangka kedua. Apakah ini yang jadi dinamo CVT harganya? Yang digadang-gadang cukup melelahkan tugasnya karena dia terus yang menjaga rasio CVT primernya ya. Jadi kalau dia rusak ya, misalnya gampang rusak, harganya 417.000. Oke, sekian dulu spill-spillan spare part NMAX Turbo 2024. Makasih.